Wahai rajaku, aku sanggup mendatangkan istana Balqis kepadamu, bahkan sebelum engkau mengedipkan mata. Nabi Sulaiman adalah raja yang memimpin semua makhluk, baik dari manusia, bangsa jin, dan hewan. Bahkan angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Di dalam kisah Nabi Sulaiman, ada seorang manusia biasa yang bukan berasal dari kalangan Nabi dan Rasul. Orang ini bisa memindahkan istana Ratu Balqis hanya dengan sekedip mata saja. Siapakah dia? Dimohon untuk teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah semuanya, untuk terus menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di video ini kita akan mengisahkan seorang murid dari Nabi Sulaiman yang sangat sakti. Dia adalah Asif ibnu Barkhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Asif ibnu Barkhiyah merupakan salah satu murid dari Nabi Sulaiman. Ia adalah seorang ulamanya kaum ini, orang yang senantiasa membantu Sulaiman ketika berdakwah kepada kaumnya. Nah, Asif ini teman-teman adalah orang yang bekerja juga sebagai pencatat wahyu dari Allah kepada Nabi Sulaiman. Di satu kisah, tatkala ketika itu Sulaiman bertanya kepada para pembesarnya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup mendatangkan istana Ratu Balqis ke sini sebelum mereka sampai di sini?" Karena ketika itu Balqis dan pasukannya sedang berada di perjalanan menuju ke istana Nabi Sulaiman. Nah, istana Ratu Balqis ini berada di negeri Yaman, sementara istana Nabi Sulaiman berada di Palestina. Jarak antara Palestina dan Yaman ini kurang lebih 2400 km. 2400 km ini jarak yang sangat amat jauh apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Yang kita tahu, di zaman itu belum ada kendaraan seperti mobil ataupun pesawat. Bahkan di zaman modern seperti ini, tak ada satupun peralatan canggih yang bisa melakukan itu. Jadi, butuh waktu beberapa bulan untuk menyelesaikannya, karena harus dipindahkan satu persatu batunya, kemudian disusun lagi untuk menjadi sebuah istana. Nah, ini Sulaiman meminta kepada para pembesarnya supaya diangkat kerajaan Balqis itu, kemudian diletakkan di depan kerajaan Sulaiman. Ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Namun ketika itu, ada salah satu pembesarnya berani menyanggupi tantangan ini. Dia adalah Ifrit, rajanya para jin. Ia adalah jin yang terkuat di antara semua jin. Maka ketika rajanya bertanya siapa yang sanggup, Ifrit pun langsung berkata, "Aku sanggup wahai rajaku mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari singgasanamu itu. Dan sesungguhnya aku memiliki kekuatan dan aku orang yang amanah." Mendengar kesanggupan dari Ifrit ini, terkesanlah hati dari Nabi Sulaiman. Tapi ternyata ada orang lain juga yang menyanggupi tantangan ini. Orang ini berasal dari bangsa manusia. Ia menunjuk dan berkata, "Wahai rajaku, aku sanggup mendatangkan istana Ratu Balqis kepadamu, bahkan sebelum engkau mengedipkan matamu." Saudara-saudaraku seiman, dari sayembara ini, Nabi Sulaiman menyuruh orang ini untuk memindahkan istana Ratu Balqis, yang belakangan namanya adalah Asif ibnu Barkhiyah. Dan benar saja teman-teman, sebelum Nabi Sulaiman berkedip, istana Ratu Balqis sudah ada di hadapan matanya. Dan Nabi Sulaiman mengatakan ini semua adalah karunia Robku untuk mengujiku.
Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia telah bersyukur akan dirinya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Robku maha kaya lagi maha pemurah. Di kisah ini Asif ibnu Barkhiyah berdoa kepada Allah agar memindahkan istana Ratu Balqis. Artinya, atas izin Allah istana itu pindah, karena Allah telah mengabulkan doa hambanya yang soleh ini. Dikisahkan juga, Asif ini adalah orang yang menjadi sekretaris dari Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan wahyu dari Allah, maka Asif inilah yang mencatatnya hingga catatan itu menjadi sebuah buku. Dan buku itu diletakkan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Dan Nabiullah Sulaiman sempat mengancam sebelum ia wafat. Barang siapa yang mengambil buku ini dan dia dari bangsa manusia, akan kubunuh dia. Tapi kalau dia dari bangsa jin, maka kupastikan ia akan terbakar. Jadi semenjak ancaman ini, tak ada satupun dari bangsa manusia dan jin berani untuk mengambil buku ini. Dan buku ini tetap ada di bawah singgasana Sulaiman. Hingga pada akhirnya, Nabi Sulaiman ini meninggal dunia di atas singgasananya sambil terduduk. Setelah beberapa hari dari kematiannya, singgasana ini dimakan rayap. Maka terjatuhlah Nabi Sulaiman ini yang sudah dalam keadaan meninggal dari singgasananya. Dan ketika itu manusia dan jin kaget. Ternyata rajanya telah lama meninggal dunia. Dan kejadian ini pun tak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan ifrit yang paling sakti pun tidak tahu. Jadi menandakan bahwa jin itu sebenarnya tidak tahu hal yang gaib. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang ketika itu sudah mengetahui kabar meninggalnya Nabi Sulaiman, barulah mereka berebut untuk mengambil buku yang ada di bawah singgasananya itu. Dan belakangan buku itu jatuh ke tangan ifrit, lalu dicampurnya firman-firman Allah di buku itu dengan kalimat-kalimat sihir. Nah, disinilah sejarah awal mula sihir itu dimulai, teman-teman. Memang di Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan siapa nama orang yang memindahkan istana Ratu Balqis ini. Tetapi Al-Imam An-Nasyai meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menceritakan tentang surat An-Naml ayat 40 bahwa orang yang memindahkan itu bernama Asif ibnu Barkhiyah. Namun ada juga sebagian ulama yang melemahkan hadis ini. Dikarenakan di hadis ini ada sumber dari Al-Minhal ibnu Amr Al-Asadi, dikatakan di sana bahwa Al-Minhal ini memang orangnya jujur, tapi hafalannya bermasalah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jadi itulah kisah tentang Asif ibnu Barkhiyah. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.